Gimana semuanya udah bergabung? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Sebelum kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa nih yang mau memimpin doa? Vivi, Ibu KM-nya Vivi. Oke, Vivi, silakan untuk memimpin doa. Ya, sebelum dimulai kegiatan acaranya, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Sebelumnya suara ibu terdengar? Terdengar, Bu. Alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun daring seperti ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu juga mau berterima kasih sama kalian yang udah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini. Sebelum ke kegiatan, Ibu absen dulu ya. Yasi Mufliha, ada? Ada, Ibu. Vivi Lutfi, Ada, Bu. oke. Septiani Ainun, Ada, Bu. baik. Hadir semua ya di kelas 9A ini, alhamdulillah. Pertemuan ini kita akan membahas menentukan jurusan yang tepat. Itu temanya ya. Yang dimana di dalamnya akan membahas macam-macam jurusan yang ada di SMK dengan prospek kerja yang menjanjikan. Tujuannya untuk agar siswa mengetahui berbagai macam jurusan dengan prospek kerja yang menjanjikan. Yang kedua, agar siswa lebih mengetahui apa aja jurusan yang bagaimana bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini akan berlangsung 30 menit ya anak-anak. Baik, sebelum ke materi kita akan main games dulu nih. Gamesnya namanya Saya Bilang. Oke, semuanya boleh on mic-nya. Gimana, Ibu, cara mainnya? Oke, ini cara mainnya ya. Oke, dimulai ya. Kemana Septiani? Ini ada, Bu. Halo. Nama gamesnya yaitu Saya Bilang. Yang pertama ya, latihan. Saya bilang hidung. Saya bilang telinga. Saya bilang mata. Bilang mulut. Kata kuncinya adalah saya bilang. Konsentrasi dimulai. Oke. Saya bilang pegang hidung, pegang mata. Nah, Bibi masih belum konsentrasi nih. Ya Allah. Oke, sekali lagi ya, agak cepet nih. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang kepala. Pegang mata. Ayo, ya sih. Konsentrasi. Oke, sekali lagi terakhir harus konsentrasi. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang telinga. Pegang mata. Oke, semuanya udah konsentrasi ya. Baik, kalau gitu masuk ke materi.
Ibu izin share screen ya anak-anak. Udah ada? Ada Bu. Nah, yang sudah Ibu kasih tahu di awal, kita akan membahas tentang menentukan jurusan yang tepat saat masuk ke SMK. Oke, baik, sebelumnya di sini ada penjelasan tentang SMK itu apa. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang sederajat dengan SMA. Berbeda dengan SMA yang merupakan jenjangnya lebih mempersiapkan melanjutkan ke universitas. Tapi SMK lebih mempersiapkan siswa-siswanya untuk mendapatkan kerja setelah lulus sekolah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Baik, selanjutnya ada macam-macam jurusan yang mempunyai prospek kerja yang menjanjikan. Lanjut ya. Yang pertama, ada jurusan animasi dan multimedia. Era digital ini membutuhkan kemampuan dan skill informasi yang bagus. Kamu bisa memilih jurusan animasi dan multimedia yang akan menentukan masa depan yang cerah. Nanti kalau misalkan kalian suka fotografi, mengedit, atau menggambar, kalian bisa nih masuk jurusan multimedia ini dan animasi. Karena prospek kerjanya cukup bagus. Nah, yang kedua ada jurusan farmasi. Kalian tahu kan di bidang farmasi ini di bidang kesehatan. Lulusan farmasi sudah tidak diragukan lagi nih katanya. Bakal memiliki profesi potensial di dunia medis. Kalian kalau misalkan suka racik-racik obat atau ingin kerja di dunia medis, kalian bisa nih masuk ke farmasi. Oke, selanjutnya ada akuntansi. Untuk kalian yang bisa matematika atau jago matematika, ingin menghitung, ini kalian bisa masuk ke jurusan akuntansi ini. Di akuntansi ini memegang grade tertinggi sebab mengharuskan kamu memiliki kemampuan di bidang hitung-menghitung. Prospek karirnya sangat cerah katanya, mulai dari staf accounting perusahaan, perbankan, dan lain-lainnya. Kalian kalau misalkan mau bekerja di bawah perusahaan pemerintahan, bisa nih masuk akuntansi dengan prospek kerja yang menjanjikan juga. Yang kedua ada pelayaran. Pelayaran dipastikan akan memiliki prospek kerja menjanjikan jika mampu bergabung dengan divisi pelayaran. Jadi pelayaran ini bekerja di kapal pesiar dengan prospek kerja yang ya lumayan besar gajinya. Tapi ada juga resikonya, yaitu kalian nggak pulang selama 8 bulan yang kalau nggak salah. Begitu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Bisa Bu. Lanjut. Yang selanjutnya ada pariwisata. Jurusan dengan prospek kerja menjanjikan selanjutnya adalah pariwisata. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi wisata terbesar. Bahkan pendapatan negara ditunjang dari sektor pariwisata. Ini untuk kalian yang ingin menjadi tour guide atau semacamnya, kalian bisa masuk nih pariwisata. Kalian bisa jalan-jalan dan menjelaskan sejarah wisata di Indonesia. Selanjutnya ada tata boga. Untuk kalian yang suka masak nih, di dunia kreatif yang menuntut kemampuan memasak, mungkin bisa mengambil jurusan tata boga. Nah, untuk kalian yang suka masak dan ingin mempunyai usaha masakan, bisa nih kalian masuk tata boga karena prospek kerjanya juga akan menjanjikan ke depannya. Selanjutnya ada tata busana. Kalau kamu ingin menjadi desainer atau perancang busana, kalian bisa nih untuk masuk ke jurusan ini karena kalian nanti akan mempunyai ahli menggambar suatu gaun, atau mungkin nanti kalian menikah dan mempunyai butik gaun. Karena prospek kerjanya juga sangat menarik
misalnya ada otomotif, jurusan SMK dengan prospek kerja menjanjikan selanjutnya ada teknik otomotif. Siapa tahu kalian akan menjadi perakit atau modifikasi kendaraan yang menghasilkan jutaan rupiah. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau nanya. Ibu izin bertanya ya, kan itu teh jurusan buat nanti kuliah ya Bu? Jurusan masuk ke SMK. Perguruan tinggi. Masuk ke SMK ya sih. Oh gitu, berarti aku salah. Ini juga sudah. Makasih Ibu nanya. Iya sama-sama ya sih. Ya Allah, kurang fokus Aku nih. mau nanya, Bu. Gimana? Mau nanya, Boleh. kalau jurusan apa sih tadi yang desainer itu sekolahnya di mana? Kalau di Bandung atau daerah sekitarnya? Tata busana ya. Kalau daerah Bandung, SMK-nya Ibu belum tahu. Kalau daerah Cimahi ada tuh SMK 3. Itu bagus banget itu. SMK 3 udah menciptakan dan melahirkan desainer-desainer baju yang lumayan bagus, udah terkenal dan juga dia sudah terkenal dan juga sukses, dan baju-bajunya juga hasil dia sudah masuk TV dan diakui oleh Ivan Gunawan kalau nggak salah. Oh gitu. Ada tuh Bu. SMK 3. Soalnya aku kayaknya mau ke situ. Soalnya aku kayaknya mau habis lulus mau masuk ke Taboga deh. Ya, boleh itu. Jurusan yang diminati sama Septiani ya? Boleh, semoga aja nanti Septiani bisa jadi desainer atau perancang busana yang terbaik dan diakui oleh dunia. Mungkin. Amin, Bu. Amin. Ya, Bu, maksudnya tata busana bukan tata boga, salah. Baik, selanjutnya nih terakhir nih, administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran juga salah satu jurusan yang selalu diminati. Memutuskan masuk jurusan administrasi perkantoran bisa menjadi peluang pekerja di instansi pemerintah atau perusahaan besar. Nih kalian kalau misalkan mau jadi sekretaris, manajer, kerja di kantor-kantoran, kalian bisa nih masuk ke administrasi perkantoran. Karena kerjanya juga sangat dicari dari sama kantoran-kantoran gitu, dan prospek kerjanya juga menjanjikan sekali. Ini yang terakhir, ada pemasaran. Banyak orang yang menganggap bahwa anak jurusan pemasaran memiliki level terendah dalam kasta jurusan SMK. Opini seperti ini sungguh salah karena jurusan pemasaran ini bisa membuat manajer atau manajemen suatu perusahaan. Kalau misalkan kalian punya suatu usaha, sama anak pemasaran bisa dibesarkan tuh usahanya dengan ilmu-ilmu pemasaran yang dia dipelajari. Jadi kalau misalkan masuk pemasaran juga ilmunya sangat banyak dan prospek kerjanya juga sangat menjanjikan. Begitu anak-anak. Bisa dipahami semuanya? Ngomong. Ada yang mau ditanyakan? Ibu kalau yang masih bingung nentuin jurusan nanti gimana Ibu, apa ada saran gitu Bu? Boleh nanti kalau misalkan Yesti bingung untuk memilih jurusan masuk SMK, Yesti bisa langsung berkomunikasi sama Ibu. Nanti kita ngobrol berdua, oke? Oke, selesai. Nah, begitu anak-anak penjelasan dari macam-macam jurusan yang mempunyai kerja yang menjanjikan. Sedikitnya kalian sudah dapat tercerahkan atau bahkan kalian sudah menentukan jurusan mana yang akan kalian ambil. Seperti Septiani tadi, dia meminati jurusan tata busana ya Septiani ya.
Namun dari jurusan-jurusan yang Ibu kenalkan dan jelaskan kepada kalian tadi, masih banyak jurusan-jurusan lain yang bisa langsung bekerja atau mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan yang diambil. Gimana anak? Bisa dipahami? Aku ge Tabu. Oke, alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Ibu cukup. Oke. Kalau begitu Ibu mau bertanya nih sama kalian. Setelah pertemuan ini dan membahas apa yang telah dibahas tadi, bagaimana perasaan kalian? Mulai dari mana nih? Mulai dari siapa? Ayo. Aku web aja Bu. Boleh nih, Aku siapa dulu nih? Oh, aku berarti. Soalnya inunya langsung ini nge-mute. Oke. Boleh ya, Bu? Boleh. Dari yang aku tangkap dari materi Ibu yang Ibu kasih hari ini, kita teh jadi lebih tahu gitu Bu buat jurusan nanti ke depannya, dan nanti kita juga harus menggali apa yang kita suka lagi untuk menentukan nanti ke depannya gitu Ibu. Makasih. Bagus. Selanjutnya siapa? Ayo, Septiani. Aku Boleh. kalau menurut aku kegiatannya menyenangkan, terus jadi tahu macam-macam jurusan yang ada di SMK itu apa aja. Soalnya aku baru tahu ada jurusan ketemu sana. Oke, terima kasih. Vivi? Ya Bu, sangat senang dapat pencerahan buat masuk SMK. Terima kasih. Sama. Semuanya bagus-bagus ya jawabannya. Oke, kalau begitu kita sudahi saja pertemuan kita kali ini. Pertemuan kegiatan bimbingan klasikal hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa paham dengan materi dan bisa menerimanya dengan baik ya. Sekali lagi Ibu mau berterima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktunya. Tetap sehat dan selalu bahagia. Kalau begitu Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.